Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, teman-teman remaja, orang-orang muda, saudari-saudara, ibu bapak, suster, kakek nenek, eyang kakung, eyang putri, oma opa, semua saja yang malam ini berbondong-bondong datang ke gereja tercinta untuk merayakan malam Paskah, maka disebut Vigili malam Paskah. Selamat malam. Apa kabar? Ada yang bilang baik, ada tadi yang terdengar luar biasa. Apa kabar? Baik apa luar biasa? Apa luar biasa baik? Kalau saya tidak hanya luar biasa tapi biasa di luar. Karena tugas saya sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta harus keluar kandang. Ketua kami Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Purwokerto, yang menjadi Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Beliau tinggal di Purwokerto, memberi pesan pada saya, Romo Budi, kalau menjadi sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, jangan jadi jago kandang, maka harus keluar dan keluar. Tugas Romo tidak duduk manis di balik meja di kantor yang full AC, tapi keluar menjumpai semua orang, siapa saja, tanpa diskriminasi, untuk berdialog atas nama Gereja Katolik, menghadirkan kebenaran dan kasih atas iman kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah iman yang luar biasa, tetapi Romo tidak akan mewartakan iman yang luar biasa itu kalau tidak biasa di luar. Jadi harus pergi keluar, mewartakan kebenaran dan kasih, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sumber kebenaran dan kasih itu menebus, menyelamatkan semua orang tanpa pilih kasih, menyelamatkan siapapun tanpa diskriminasi. Maka pada malam yang khusus ini, saya juga mengucapkan selamat datang kepada barangkali, semoga tidak ada, saya yakin di sini tidak ada, umat yang mengalami sesak napas. Mengapa sesak napas? Sesak singkatan dari sesekali, napas, Natal, Paskah, ikut misa. Selamat datang. Seandainya ada, saya yakin di paroki Tanjung Pinang ini, khususnya di stasi yang ada di gereja Batu Meong, Batu Kucing, tidak ada kan yang sesak napas? Kalau ada, nggak usah tunjuk jari, biar Tuhan yang tahu bahwa kita semua juga mengasihi
terutama saya, mengasihi Anda atas nama Yesus yang bangkit dan mulia untuk menyelamatkan semua orang. Jangankan kita yang sudah dibaptis dan mengimani Kristus pasti akan diselamatkan. Bahkan mereka yang belum mengimani Kristus pun mereka diselamatkan. Ingat kemarin hari Jumat, doa umat meriah antara lain mendoakan siapa? Mereka yang belum mengenal Allah dan mengimani Kristus, namun mereka berbuat baik, melakukan kebaikan, kebenaran, dan hidup suci. Tidak pernah ngerasani, tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain, tidak melawan sesamanya, tidak apalagi kemudian memfitnah. Itulah kesucian. Mereka yang melakukan yang baik, yang benar dan suci, meskipun belum dibaptis dan belum mengimani Kristus, mereka juga diselamatkan oleh Kristus. Itu yang diajarkan oleh Gereja Katolik dalam Lumen Gentium. Kristuslah terang bangsa-bangsa, Lumen Gentium Christi, artikel 16, dan dijelaskan dalam seluruh Nostra Aetate, dokumen Konsili Vatikan kedua zaman kita, khususnya pada artikel yang kedua. Gereja tidak menolak apapun yang baik, yang benar, yang suci, yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Karena apa yang baik, yang benar dan suci itu pasti sampai pada Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Kalau mereka yang berlaku baik, benar dan suci meskipun belum mengimani Kristus saja diselamatkan, apalagi kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus pasti diselamatkan oleh Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada malam Paskah seperti ini kita biasanya membaharui janji baptis kita. Ada tidak ada yang dibaptis, kita selalu membaharui janji baptis kita. Dalam buku panduan yang disiapkan dengan sangat bagus ini, saya dari Jakarta itu menerima seperti disertasi ini, seperti skripsi. Sudah dijilid rapi, lengkap, dari Kamis Putih sampai besok Hari Raya Paskah. Di sana ada upacara untuk pembaruan janji baptis. Selalu ada pertanyaan, apakah saudari-saudara menolak kejahatan dalam diri saudari-saudara sendiri sebagai perbuatan setan? Jawabannya selalu, ya, saya menolak. 57 tahun saya menjadi orang Katolik. Saya lahir tanggal 14 Februari, dibaptis tanggal 20 Februari, 6 hari sesudah lahir oleh ayah ibu saya. Sampai hari ini belum pernah saya mendengar ketika ada pastor bertanya, apa engkau menolak setan? Lalu jawabannya, ya Romo, saya setan. Tidak ada. Semua semangat, ya saya menolak. 28 tahun saya menjadi pastor Katolik, belum pernah saya mendengar ada umat yang salah ketika ditanya, apa kamu menolak setan? Tidak pernah mereka kepleset lidah dan bilang, iya Romo, saya setan. Tidak pernah. Selalu semangat, ya saya menolak setan. Meskipun
Selesai misa, mau pulang, sedikit macet. Aduh, ini gimana? Sudah mengeluh, mengesah, bahkan itu gimana? Klakson dibunyikan, dan. Tak sabar kita. Padahal ketidaksabaran itu salah satu karya setan. Ya, saya menolak setan. Tapi begitu ada orang lain berbuat keliru, lalu kita, dia itu keliru, ya gini. Kita membicarakannya, kita menggosipkannya, kita bahkan hal yang kecil dibesar-besarkan. Padahal kita setiap kali ditanya, apa engkau menolak setan? Iya, saya menolak setan. Tidak mudah ternyata. Bersama Yesus memanggul salibnya. Tetapi siapa yang setia memanggul salib pasti akan mengalami kebangkitan. Bagaimana pastor? Aku ini susahnya mengimani Yesus. Mana ada manusia mati hari ketiga bangkit. Waktu saya bertugas, saya pernah serumah dengan Pak Nando ini ya, yang di kepalanya ada bundaranya, ya, suci banget beliau. Dulu serumah dengan beliau di seminari. Saya diberi tugas sebagai staf dan rektor Seminari Tinggi Pematang Siantar 25 tahun yang lalu. Suatu kali orang bertanya, "Pastor, marga Ado?" Ditanya dalam bahasa Toba saya, "Pastor, ini marga Aha." Saya bilang, "Marga apa ya? Aku dari Jawa Tengah." "Dengar dong, marga." Oh, harus pilih marga, pastor. Lalu saya pilih, "Oh, Mak, marga Pujasera." Kok Pujasera? Karena di sana ada Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ada Puja Kelam, putra Jawa kelahiran Lampung. Saya tidak lahir di Sumatera, saya tidak lahir di Lampung, maka saya jawab Pujasera, putra Jawa sedang tugas di Sumatera. Punya identitas lah kita, sehingga setiap kali ditanya bangga, marga ada pastor Pujasera. Aduh, udah ngadong marga Pujasera. Sampai-sampai opat tahun now di Sinaksak, pulang-pulang tidak dipercaya lagi bahwa saya ini orang Jawa. Pastor ini sudah jadi orang Toba. Apalagi di sana setiap kali umat begitu ramah. Kita ketemu sesama orang Toba bilang, "Uras, pastor." Saya jawab, "Uras." Tapi ketika saya baru naik kendaraan beberapa kilo sampai di daerah Brastagi, saya bilang, "Uras." Orang cuma pada lihat, apa itu Horas? Ternyata orang-orang Karo tidak disapa Horas, tapi disapa dengan Maju-Jua. Baru ketika bilang Maju-Jua, "Ayo Maju-Jua, pastor," katanya. Nyebrang sedikit sampai di Nias, bilang Horas, nggak dijawab. Maju-Jua nggak dijawab. Ternyata di sana jawab salamnya lain. Yahuvu, katanya. Lalu kita sama Yahuvu, semua jawab Yahuvu. Oskop Pius waktu itu yang menjadi Oskop Agung Medan, itu kalau khotbah begini selalu mengawali dengan sapaan, "Uras." Dan semua yang dari Toba menjawab, "Uras." Lalu beliau menyapa lagi, "Maju-Jua." Yang dari Karo menjawab, "Maju-Jua, opung." Lalu dia menyapa lagi, "Yahuvu." Dan saudara-saudara kita yang dari Nias menjawab, "Yahuvu." Lalu Opung Pius itu melihat saya. Ada orang Jawa, dia sapa, "Sugeng." Saya bilang, "Sugeng apa, Opung?" Kalau di Jawa Tengah harus lengkap, Sugeng Enjing, Sugeng Siang, Sugeng Sonten, Sugeng Dalu, pokoknya Sugeng, katanya.
Itulah buah Paskah, menyapa semua, bahkan kalau perlu dengan bahasa mereka, tetapi kita tidak pernah kehilangan identitas kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, yang menolak setan, yang diangkat menjadi putri-putra Bapa. Ada seorang suci, ada di sini yang namanya Agustinus. Nama baptis Agustinus, silakan angkat tangan. Tidak ada. Agustina, tidak ada. Santo Agustinus itu mengajarkan, Bapak Ibu, kalau kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kalau orang yang lahir dalam keluarga Katolik dan belum dibaptis, maka dia masih anak iblis, katanya. Sadis ya, tapi begitulah dia mengajarkan agar kita semua yang berasal dari keluarga Katolik sungguh-sungguh setia pada iman kita. Waktu saya kecil di kampung saya, ada seorang pastor Belanda, tingginya 2 meter. Saya sebagai anak kalau lihat beliau selalu mendongak. Pagi-pagi hari Minggu saya mau misa, mau jadi misdinar, ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya. Lalu pastor ini bertanya, "Maaf, apakah anakmu sudah dibaptis?" Kata Romo Londo itu, Romo Belanda. Dan ibu ini sambil menyusui anaknya bilang, "Belum, Romo." "Apa ibu tidak risih menyusui anak iblis?" Saya yang dengar, loh gimana ini Romo ini? Oh jelas anaknya ibu ini dibilang anak iblis. Usut punya usut. Ternyata dia sangat kaku, keras, berpegang pada ajaran Santo Agustinus. Yang dibaptis anak Tuhan, kalau lahir dalam keluarga Katolik, yang belum dibaptis anak setan atau anak iblis. Saya waktu itu ya, aduh gimana nih Romo ini? Bukankah di paroki kita ini baptisan juga jarang, baptis bayi? Belum ada kesempatan mana menyusui bayinya sendiri dibilang tidak risih menyusui anak iblis. Lalu ibu itu cuma tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Akhirnya apa? Puji Tuhan, Romo itu sadar. Dan sejak itu dia tidak fanatik lagi. Betul-betul fanatik. Suatu kali pas hari Minggu bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, beliau orang Belanda. Saya datang dan kemudian saya bilang, "Romo, selamat Hari Raya Lebaran." Dan dia bilang, "Aku tidak merayakan Lebaran. Berilah aku salam pada waktu Paskah atau Natal." Romo ini gimana? Di kampung kita itu biasa merayakan seperti itu, gak membeda-bedakan mana Katolik, mana Kristen, mana Islam, mana Hindu, mana Buddha. Semua warga masyarakat datang untuk bersukacita. Bahkan saya dan teman-teman di kampung sebagai anak-anak datang kepada yang tua sambil berlutut kita mengatakan, "Mohon maaf lahir batin segala kesalahanku." Dan yang tua bilang, "Ya nak, orang tua juga banyak luputnya." Lalu si anak bilang, "Angponya mana?" Langsung dikasihlah angpo itu. Itu biasa. Hidup dalam kerukunan, dalam persaudaraan yang merupakan buah Paskah. Maka kalau kita merayakan Paskah, hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, dendam, iri, marah, diskriminatif pada orang lain, Kristus belum bangkit di hati kita. Semakin Kristus bangkit di dalam hidup kita, menerangi hidup kita, semakin mata kita bisa melihat bahwa sesama kita adalah sesama manusia yang dalam bacaan pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sungguh amat baik.
Dengan demikian, perayaan Paskah berbuah ketika kita saling menghargai satu terhadap yang lain dengan penuh kasih tanpa membeda-bedakan. Saya bahagia sekali Bapak Ibu. Romo Pramodo itu juga sama dengan Pak Nando, dulu murid saya di Sinaksak. Romo Hans, Romo Kamilus, Romo Moses, itu murid-murid saya dulu. Saya berjumpa mereka, saya bahagia. 25 tahun yang lalu, Romo Moses malah bertanya pada saya, "Pastor, 25 tahun yang lalu pastor wajahnya juga begini, sekarang juga begini, kok nggak tambah tua?" katanya. Karena apa? Karena saya bahagia, bersukacita bersama Kristus. Benar enggak Pak Nando? Dari dulu kan wajah saya nggak berubah ya, bahkan lebih muda 25 tahun dibandingkan 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya itu bermutu, bermuka tua. Karena saya masih pastor bawah 5 tahun, menjadi rektor di seminari tinggi, mendampingi calon-calon imam. Saya selalu menangis berhari-hari kalau ada frater yang pamit ke saya, "Pastor, saya merasa Tuhan tidak memanggil saya akan kembali ke jalan yang benar." Keluar, itu saya menangis. Mas Nando ingat ya, waktu pamitan saya sedih dan saya minta, "Sebelum kau pulang, kau hibur saya." Dia main gitar di depan saya dan saya menangis, Tuhan, sadarkan semoga satu lagu ini membuat dia sadar dan tidak jadi keluar." Tetap Tuhan memanggil dia keluar. Tapi saya bangga dan bahagia ketika beliau menjadi katekes yang handal. Daripada menjadi pastor, tidak pernah mau melayani umat, lebih baik menjadi katekes dan banyak membawa jiwa-jiwa berjumpa dan mengimani Kristus. Tadi saya tanya waktu jemput saya, "Mas Nando anaknya berapa?" 4 pastor. Ada cowok, ada pastor. Nah, yang cowok untuk ganti kamu, masuk seminari jadi pastor. Keluar 1, datang 2, begitu ya. Itu sudah berkat Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara, buah Paskah kita hayati dalam peristiwa hidup sehari-hari tanpa kebencian, tanpa luka batin, tanpa kita merendahkan siapapun, tetapi menghargai, mengasihi, bahkan menjaga, membela siapapun yang berbeda dari kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia mengimani Kristus yang wafat dan bangkit, juru selamat kita dan penebus dosa semua orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam